Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahratul Ahya, mahasiswi Nurul Hidayah Selat Panjang dari semester 3 Lokal A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan yang dibimbing oleh Bapak Basuki MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang etika bermedia sosial dalam Islam. Media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube sering kita gunakan setiap hari. Tapi, apakah kita sudah mengetahui bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam? Nah, untuk itu, yuk kita bahas. Mengapa sih Islam mengatur kita dalam bermedia sosial? Jadi, media sosial adalah tempat kita berkomunikasi, berbagi informasi, belajar, mencari hiburan, dan menyampaikan pendapat. Karena begitu mudahnya menyebarkan informasi, media sosial bisa membawa manfaat yang besar, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan masalah jika tidak kita gunakan dengan hati-hati. Jadi, saya akan membahas apa saja etika bermedia sosial menurut Islam. Yang pertama adalah tabayun atau memeriksa kebenaran informasi. Dalam bermedia sosial, kita sangat mudah melihat berita, video, atau postingan yang belum tentu kebenarannya. Sikap tabayun mengajarkan kita untuk mengecek dulu sebelum percaya dan menyebarkannya. Islam sudah sejak dulu mengajarkan umatnya agar berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak semua informasi bisa langsung dipercaya dan dibagikan. Nah, terus gimana sih cara tabayun itu? Nah, yang pertama adalah lihat siapa yang membuat informasi itu. Yang kedua, kita bisa periksa apakah sumbernya bisa dipercaya. Yang ketiga, bandingkan dengan sumber yang lain. Dan yang terakhir, tanyakan pada orang yang lebih paham jika kita masih ragu. Nah, karena kalau kita ikut menyebarkan berita palsu, kita ikut menanggung akibatnya, bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman, perpecahan, atau merusak nama baik orang lain. Etika bermedia sosial dalam Islam yang kedua adalah menjaga lisan dan tulisan. Di media sosial, lisan kita berubah menjadi jari. Rasulullah SAW bersabda, berkatalah yang baik atau diam. Jadi, jangan menghina fisik, keluarga, atau latar belakang orang lain. Tidak membuli, komentar yang menyakitkan, dan berkata kasar. Ingat, sekali kita menulis dan menekan tombol kirim, tulisan itu bisa dilihat banyak orang dan sulit ditarik kembali. Lebih baik memilih kata-kata yang lembut, sopan, dan bermanfaat. Selanjutnya, etika yang ketiga adalah menghindari ghibah dan fitnah. Ghibah bukan hanya berbicara di belakang orang secara langsung, tapi juga bisa lewat chat, story, maupun grup WhatsApp. Nah, contoh ghibah di media sosial. Yang pertama, membicarakan kesalahan atau aib teman. Yang kedua, posting screenshot chat seseorang untuk mempermalukannya. Yang ketiga, mengomentari penampilan teman secara negatif. Yang keempat, menyindir seseorang melalui story media sosial kita. Yang terakhir, mengunggah rumor yang belum jelas kebenarannya. Selanjutnya ada fitnah. Nah, fitnah ini lebih berbahaya lagi, yaitu menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak benar. Dalam Islam, keduanya sangat dilarang karena merusak kehormatan seseorang dan bisa menyakiti hati orang lain. Sikap muslim yang baik adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa memicu perpecahan. Yang keempat, menjaga privasi diri kita sendiri dan orang lain. Di era digital, menjaga privasi sangat penting. Tidak semua hal harus diposting. Kita harus memikirkan apakah informasi atau foto yang akan kita unggah ini aman untuk diri kita atau orang lain. Beberapa hal yang harus dijaga dalam mengunggah sesuatu. Yang pertama adalah jangan posting foto orang tanpa izin. Yang kedua, jangan sebarkan aib keluarga, teman, dan diri kita sendiri. Yang ketiga, jangan memviralkan masalah pribadi. Nah, yang terakhir, hindari menyebarkan data pribadi seperti alamat, nomor telepon, dan identitas sekolah. Menjaga privasi adalah tanda bahwa kita menghormati diri sendiri dan orang lain. Rasulullah juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan sesama muslim. Etika bermedia sosial dalam Islam yang terakhir adalah menggunakan waktu dengan bijak. Media sosial sering membuat kita lupa waktu. Tanpa sadar, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scroll TikTok atau Instagram. Islam mengajarkan kita agar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi, gunakan media sosial secara bijak.
seperti tetap dahulukan ibadah dengan bermain HP saat belajar, jangan gunakan gadget sampai larut malam. Terus kita bisa membuat aturan waktu khusus kapan kita bermain media sosial. Dan yang terakhir, dahulukan kegiatan yang lebih penting. Dengan mengatur waktu, kita bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jadi teman-teman, media itu seperti pisau, bisa bermanfaat jika digunakan dengan benar, tapi juga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Mari gunakan media sosial dengan akhlak dan adab yang mulia sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.